Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Christine Meliana dengan NIM 1022006 dari KSS SMD semester 4 akan memaparkan tentang sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah salah satu cabang ilmu sosiologi yang menganalisis dan mempelajari tentang hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat, mencari penyebab pertimbangan hukum yang terjadi di tengah masyarakat, utamanya untuk masyarakat kalangan menengah ke bawah yang tidak sesuai dengan cita-cita hukum bahwa kedudukan setiap manusia sama di mata hukum. Manfaat mempelajari sosiologi hukum adalah menambah wawasan dalam memahami persoalan hukum dan memberi solusi pemecahan masalah hukum di tengah masyarakat. Dengan adanya sosiologi hukum, maka bisa dengan mudah mengidentifikasi konteks sosial yang diharapkan hukum bisa diterapkan dengan baik. Sosiologi hukum berusaha memberi deskripsi terhadap praktik hukum di masyarakat itu bisa terjadi. Selanjutnya adalah sejarah dan perkembangan sosiologi hukum. Sosiologi hukum untuk pertama kali digunakan oleh seorang Italia yang bernama Azzolito pada tahun 1882. Dari sudut perkembangannya, sosiologi hukum pada hakikatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran-pemikiran para ahli pemikir, baik di bidang filsafat hukum, ilmu hukum maupun sosiologi. Sosiologi dan hukum berada pada satu titik pandang yang sama, karena sosiologi hukum sendiri merupakan pemikiran atau fakta yang dialami langsung oleh masyarakat. Sosiologi hukum juga berkembang mengikuti perkembangan zaman. Sosiologi hukum di negeri ini juga tidak dapat dilepaskan dari perubahan yang terjadi secara susul-menyusul sejak kemerdekaan. Pencapaian kemerdekaan negara Indonesia tidak berlangsung secara yuridis tradisional, melainkan politis sosiologi hukum. Selanjutnya, pendekatan dan aliran sosiologi hukum. Pendekatan dalam sosiologi hukum adalah upaya untuk mempermudah mengkonstruksi struktur pemahaman tentang sosiologi hukum dengan memperhatikan ruang lingkup hukum serta objek dari hukum yang ingin dipahami. Maka dalam sosiologi hukum, sekalipun fokus kajian tetap dalam persoalan kaidah positif tentang hukum atau berikut doktrin-doktrinnya yang logis untuk mengembangkan sistem normatif hukum, berikut prosedur-prosedur aplikasinya guna kepentingan praktik profesional, faktor-faktor sosiologis lalu secara realistis mesti senantiasa ikut di notes diperhatikan di dalam setiap kajian hukum yang dilakukan. Aliran sosiologi hukum yang melihat hukum sebaliknya bahwa hukum tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat. Kedua-duanya adalah saling menguatkan ketika proses pembuatan maupun ketika diberlakukan, sehingga muncul istilah hukum yang sesuai dengan hukum yang di tengah masyarakat. Selanjutnya adalah aliran-aliran yang mempengaruhi terbentuknya sosiologi hukum. Ada 3. Yang pertama adalah aliran utilitarianisme, aliran sosiologikal jurisprudensi, aliran realisme hukum. Selanjutnya adalah paradigma sosiologi hukum. Paradigma diartikan pola atau model berpikir. Dari pangkalan berpikir yang berbeda inilah, sekalipun melihat objek yang sama, orang tak ayal lagi akan memandang objek yang sama itu dengan perspektif interpretasi dan akhirnya juga dengan simpulan dan pandangan yang berbeda. Sudut pandang atau pola pikir manusia atau ahli hukum tentang realitas atau kejadian hukum yang terjadi di masyarakat secara kritis, reduksionisme, fenomenalis, tradisi mengungkapkan ilmu ini telah ada sejak adanya manusia. Namun secara sistematis baru dimulai sejak abad ke-17 ketika Descartes dan para pengikutnya mengembangkan positivisme yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dewasa ini. Positivisme dalam ilmu pengetahuan ini dibidangi oleh 2 pemikir Prancis, yaitu Henri Saint-Simon dan muridnya Auguste Comte. Dalam perkembangannya yang banyak memperkenalkan positivisme ini adalah Auguste Comte dan kemudian menjadi paham filsafat ilmu pengetahuan sejak abad ke-20. Sosiologi hukum Eropa Barat, maka terbesit pikiran kita dengan beberapa tokoh yang sangat terkenal pada masanya, seperti Karl Marx, Henry S. Maine, maupun Emile Durkheim. Dari ketiga tokoh tersebut, Tarhon membangun beberapa hal pokok dalam sosiologi hukum. Marx sendiri menganggap bahwa hukum dan kekuasaan politik merupakan sarana kapitalis yang berkuasa di bidang ekonomi untuk melakukan penggunaan harta kekayaan sebagai sarana produksi dan sarana eksploitasi. Sosiologi dalam ilmu hukum di Amerika Serikat
Pikiran utama Holmes dalam sosiologi hukum adalah bahwa setiap hakim bertanggung jawab memformulasikan hukum lewat keputusan-keputusannya. Hakim harus selalu sadar dan yakin bahwa hukum itu adalah bukan suatu hal omnipres in the sky, melainkan sesuatu yang senantiasa hadir dalam situasi-situasi konkret. Bahwa kehidupan hukum tidak pernah berdasarkan logika, melainkan merupakan pengalaman yang isinya harus dilukiskan oleh sosiologi hukum. Positivisme adalah suatu paham yang menuntut agar setiap metodologi yang dipikirkan untuk menentukan kebenaran hendaknya memerlukan realitas sebagai suatu eksis, sebagai suatu objek yang harus dilepaskan dari sembarangan macam prakonsepsi metafisis yang subjeknya sifatnya. Positivisme memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Bebas nilai atau objektif. Dikotomi yang tegas antara fakta dan nilai mengharuskan subjek penelitian mengambil jarak dengan semesta dengan bersikap imparsial netral. Fenomenalis, nominalisme, reduksionisme, naturalisme, dan mekanisme. Paham yang mengatakan bahwa semua gejala alam dapat dijelaskan secara mekanikal. Determinisme seperti layaknya mesin. Selanjutnya, teori sosiologi hukum. Teori adalah suatu himpunan konstruksi yang dibangun oleh konsep yang berada di alam ide imajinatif manusia. Berada di alam imajinatif, teori adalah gambaran atau hasil penggambaran secara reflektif fenomena yang dijumpai dalam alam pengalaman indrawi manusia, dibangun dengan bahan-bahan pengembangan yang sebagaimana kita ketahui disebut konsep A. Kajian strukturalisme. Teori strukturalisme adalah teori yang berusaha memahami aspek-aspek kemasyarakatan yang berdiri dari pendekatan-pendekatan kepada struktur bahasa yang digunakan oleh masyarakat tersebut. Kemudian juga dasar masyarakat yang menganggap subjek atau aktor bukan sebagai variabel bebas, tapi lebih merupakan variabel yang tidak bebas, yang selalu dipengaruhi lingkungan oleh struktur masyarakat. Struktur mana terdapat dalam pikiran alam bawah sadar masyarakat. Selanjutnya, fungsional struktural. Teori fungsionalisme struktural adalah suatu bangunan teori yang paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial di abad sekarang. Tokoh-tokoh yang pertama kali mencetuskan fungsional yaitu Auguste Comte, Emile Durkheim, dan Herbert Spencer. Dalam kajian sosiologi, terdapat beberapa teori tentang perubahan masyarakat. Teori-teori tersebut sebagai berikut. A. Teori perkembangan 3 tahap dari Auguste Comte, yaitu dari tahap teologis ke tahap metafisis dan terus ke tahap positif. Teori equilibrium dari Talcott Parsons yang menyatakan adanya perubahan dalam masyarakat secara sedikit demi sedikit atau evolusi. C. Teori kemajuan dan pembagian kerja dari Emile Durkheim yang menyatakan bahwa karena faktor kemajuan dan pembagian kerja, maka masyarakat berkembang dan berubah sistem masyarakat yang mekanik ke sistem masyarakat yang organik. D. Teori evolusi Darwinisme dan Herbert Spencer yang menyatakan bahwa seperti perkembangan makhluk hidup, suatu masyarakat juga berkembang dari yang sederhana menuju ke masyarakat yang kompleks. Dan yang terakhir adalah teori perjuangan kelas dari Karl Marx, di mana masyarakat berkembang dari sistem masyarakat yang borjuis, aristokrat, dan kapitalis yang berkelas-kelas kepada sistem masyarakat tanpa kelas. Hukum dan solidaritas sosial. Menurut Emile Durkheim, solidaritas sosial dipandang sebagai satu perpaduan antara kepercayaan dan perasaan seseorang yang dimiliki para anggota masyarakat tersebut. Integrasi sosial tidak dapat dipisahkan dari konsep hubungan individu dan masyarakat seperti yang tertuang dalam prinsip totemik yang berkaitan dengan kesadaran kolektif. Doyle Paul Johnson tahun 1994 secara terperinci menegaskan indikator sifat kelompok sosial yang didasarkan pada solidaritas mekanisme, yaitu yang pertama, pembagian kerja rendah, kesadaran kolektif yang kuat, hukum represif dominan, individualisme rendah, konsensus terhadap pola normatif penting, adanya keterlibatan komunitas dalam menghukum orang yang menyimpang. Secara relatif, sifat ketergantungannya rendah, bersifat primitif atau pedesaan. Selanjutnya adalah hukum perubahan sosial. Hukum mempunyai pengaruh langsung dan tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Di dalam berbagai hal, hukum memiliki pengaruh yang langsung terhadap lembaga kemasyarakatan uang. Artinya dalam bahwa terdapat langsung hubungan antara hukum dan perubahan sosial. Sujana Sukanto mengemukakan 4 kaidah hukum yang bertujuan mengubah perilaku masyarakat, yakni melakukan imbalan secara psikologis, merumuskan tugas-tugas penegak hukum untuk bertindak sedemikian rupa, mengubah perilaku pihak ketiga, dan mengusahakan perubahan persepsi, sikap, dan nilai-nilai pemegang peran. Perubahan sosial di Indonesia dimulai dengan reformasi, membawa perubahan terhadap tatanan kehidupan.
Reformasi merupakan suatu proses perbaikan dengan melakukan koreksi terhadap unsur-unsur yang rusak dengan tetap mempertahankan elemen budaya dasar yang masih fungsional tanpa merubah bentuk masyarakat dan budaya secara total dan mendasar. Transformasi adalah perubahan yang sifatnya lebih cepat, total, mendasar, dan menyeluruh. Sedangkan deformasi merupakan kerusakan dan keteraturan sosial tersebut. Perubahan yang cepat tersebut harus mampu mempertahankan kultur continuity. Sekian pemaparan dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.